Bagaimana penyelidikan konvoi motor yang membawa poster kebangkitan Khilafah? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi. Selamat sore, Pak Iqbal. Selamat sore, Mbak. Selamat sore para pemirsa sekalian. Baik, Pak Iqbal, bagaimana hasil pemeriksaan terkait konvoi motor yang membawa poster kebangkitan Khilafah di Kabupaten Brebes? Baik, Mbak. Jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa memang benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 itu memang ada konvoi yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan Khilafatul Muslimin di wilayah Brebes. Jadi sebetulnya Polres Brebes sejak hari Jumat tanggal 27 Mei itu telah melakukan himbauan agar mereka tidak melakukan konvoi. Namun hal itu dilanggar oleh maka Khilafatul Muslimin dan akhirnya berkesawarkan. Lalu pada akhirnya Polres Brebes melakukan patroli dan mengamankan Khilafatul Muslimin itu untuk pulang ke rumah masing-masing dan mereka juga akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Baik. Dan saat ini kami sudah melakukan memanggil mereka. Ada jumlah 4 orang untuk dilakukan klarifikasi maksud dan tujuan mereka melakukan konvoi. Itu, Mbak. Baik, dalam konvoi ini Pak, apakah mereka melakukannya secara terstruktur, artinya ada yang memobilisasi konvoi tersebut atau secara spontan hanya kelompok mereka saja, Pak? Jadi mereka melakukan dengan simpatisannya, jadi dengan simpatisannya, tapi mereka membagikan grup-grup itu pada masyarakat umum gitu kan, yang mereka lewati. Baik, Pak Iqbal, tadi disebutkan sudah ada pemeriksaan 4 orang. Apa hasil atau keterangan yang bisa didapat sejauh ini dari 4 orang yang sudah diperiksa? Jadi sejauh ini masih melakukan klarifikasi terhadap mereka. Sudah mereka berkonvoi, Mbak, ya. Dari 4 orang ini apakah ada yang berstatus sebagai pemimpin atau ketua ataupun berstatus jabatan di organisasi yang melakukan konvoi ini, Pak? Iya, Mbak. Jadi dari 4 orang ini mereka adalah ketua Khilafatul Muslimin itu dan beberapa pengurus yang ada di wilayah Brebes. Sebenarnya di wilayah Brebes tidak terlalu banyak, Mbak. Jadi sekitar 100 orang tersebar di 4 tempat itu. Baik. Namun di wilayah Wanasari itulah tugasnya. Baik. Mereka juga tidak punya kantor di sini, Mas. Oke. Tapi kalau di wilayah hukum Jawa Tengah sendiri, Pak, organisasi Khilafatul Muslimin ini apakah memang organisasi yang terdaftar atau sudah dilarang sebenarnya, Pak? Kami masih berkoordinasi dengan beberapa pihak. Apakah organisasi ini sudah terdaftar atau belum? Tapi memang menurut mereka itu sudah terdaftar. Tapi kita akan cek kembali apakah memang apa yang mereka sampaikan itu memang sudah terdaftar atau belum. Baik. Terima kasih Pak Iqbal Al-Kudusi. Kita nantikan terus proses pemeriksaannya nanti seperti apa hasilnya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Mas. Ya, Mas. Selamat sore, Mas. Pemirsa, ada agenda apa di balik konvoi kebangkitan Khilafah yang terjadi di beberapa daerah dan siapa di baliknya? Untuk membahas lebih dalam sudah bergabung bersama kami Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Devi dan Mbak Stefani. Waalaikumsalam. News TV. Pak Ahmad, terkait dengan konvoi yang dilakukan, yang diklaim bahkan dari organisasi Khilafatul Muslimin yang terjadi baru-baru ini, bagaimana BNPT melihatnya, Pak? Bagaimana sebenarnya pergerakan atau metode dari organisasi Khilafatul Muslimin ini? Khilafatul Muslimin itu didirikan oleh amirnya atau pimpinannya, yaitu Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja. Didirikan di Lampung tahun 1997 ya. Nah, Abdul Qadir Hasan Baraja ini sebenarnya sebagai residivis ya. Karena pertama yang bersangkutan pernah ditahan selama 3 tahun terkait dengan teror Warman sekitar tahun 79-an.
Kemudian juga yang bersangkutan pernah ditahan 13 tahun dalam kasus pengeboman di Jawa Timur maupun pengeboman Borobudur, Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir yang bersangkutan ditahan dalam kasus protokol kesehatan tahun 2021 oleh Polda Lampung. Nah, Baraja atau Abdul Qadir Hasan Baraja ini juga yang mendirikan Pondok Pesantren Al Mukmin Ruki bersama Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar serta yang lainnya, termasuk yang membidani kelompok radikal Majelis Mujahidin Indonesia. Dan yang bersangkutan pernah juga sebagai Ketua Dewan Fatwa Jamaah Islamiyah. Baik. Oke. Baik, jadi dari BNPT sendiri melihatnya sebenarnya ada agenda apa Pak di balik konvoi yang terjadi di beberapa daerah ini? Khilafatul Muslimin itu adalah gerakan atau ormas yang berideologi takfiri. Jadi mereka mengkafirkan orang lain yang berbeda, mengkafirkan demokrasi, termasuk mengkafirkan negara ini. Meskipun dalam beberapa wawancara mereka mengaku bahwa tidak anti Pancasila atau tidak bahwa khilafah ataupun tidak mentogutkan Pancasila dan sebagainya, tapi yakinlah bahwa mereka sedang bertakiyah ya. Tetap saja mereka ingin mendirikan negara agama atau negara dengan sistem khilafah menurut versi mereka. Ini mirip dengan HTI ya. Yang membedakan kalau HTI itu Hizbut Tahrir Indonesia, ini pusatnya kan di London. Hizbut Tahrir itu kan ideologi transnasional, di mana gerakannya ingin mendirikan kekhilafahan secara internasional, sementara kalau Khilafatul Muslimin itu bersifat lokal di Indonesia dan saat ini sudah berdiri dengan Amir yang bersangkutan yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja ini. Baik Pak Ahmad, terkait dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi di beberapa daerah di Jakarta juga dan di Brebes, waktunya hampir bersamaan. Nah, kira-kira ada momentum apa yang membuat organisasi Khilafatul Muslimin ini muncul secara tiba-tiba di waktu yang hampir bersamaan ini? Sebenarnya tidak tiba-tiba ya. Di beberapa daerah terutama di Lampung pusatnya sana udah sering mereka melakukan konvoi seperti ini. Ya, mereka agendanya kan ada yang mingguan, ada yang bulanan. Bahkan di saat-saat tertentu ada momen-momen tertentu mereka juga melakukan pawai atau konvoi. Bahkan mereka juga melakukan penggalangan dana. Baik, lalu apa tindak lanjut yang akan dilakukan dari BNPT, Pak? Nah, BNPT sebagai lembaga non-kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden yang bertugas merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan terhadap stakeholder terkait, kami mengkoordinasikan dengan pemerintahan, terutama pemerintahan daerah maupun kementerian lembaga, dalam konteks ini dengan Kementerian Dalam Negeri ataupun kementerian terkait lainnya terkait dengan perizinan ormas ini. Kemudian tindakan-tindakan secara proporsional terhadap gerakan ini harus menjadi kewaspadaan masyarakat karena kelompok ini sejatinya adalah kelompok yang ingin mendirikan negara agama. Baik. Boleh dibilang kelompok ini sudah semacam negara dalam negara ya. Cuman memang kita belum ada regulasi yang melarang aspek ideologi yang menjiwai daripada kelompok ini. Ideologi takfiri ya, dengan mengkafirkan negara, mengkafirkan kelompok yang berbeda ya. Kemudian unsur-unsur tindak pidana terornya ini masih didalami terus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Masih didalami karena biar tidak menimbulkan bias. Nah, ini masih kita dalami dan kita koordinasikan terus dengan stakeholder terkait. Baik, kami akan tunggu pendalaman yang dilakukan oleh BNPT. Terima kasih Brigjen Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.